Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anitafaruki wal udzwan amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, selamat malam en sampurasun. Aki malam ini akan melanjutkan bahasan ini, permintaan yang banyak tentang posyandu ini, karena memang kalau posyandu ini adalah seksi dan ngetren, apalagi saat-saat kita sedang gencar-gencarnya menurunkan stunting, di mana adalah pelaksanaan di posyandu menjadi dasar laporan EPPGBM. Sampai kemarin kita sudah membentuk posyandu, pos pelayanan terpadu. Terpadu dengan siapa, Ki? Dua terpadunya. Mulanya KB kesehatan. Tapi kemudian ditulis bahwa posyandu itu pengertiannya sebagai wahana kegiatan masyarakat. Tuh kan sudah dua, sudah nyambung. Sehingga keluarlah moto posyandu. Moto posyandu itu adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Kader semua hafal itu. Kalau ditanya bagaimana posyandu itu, dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Tapi itu hanya jadi slogan. Tapi itu hanya jadi yel-yel. Dalam pelaksanaannya ini sulit sekali. Bertahun-tahun. Ya kadang-kadang mungkin adalah, tapi dari ratusan ribu se-Indonesia paling di bawah 10% yang sudah benar-benar posyandunya berdasarkan pemberdayaan masyarakat. Kebanyakannya itu kembali, ya. Jadi peran di situ Depdagri atau pemberdayaan masyarakat sangat tidak terasa ke bawah. Kembali lagi KB aja dengan kesehatan. KB kesehatan karena memang programnya kan 6. Yaitu pertama adalah KB atau KIA. KB sama aja lah, dimana yang nyebut 3 imunisasi, 4 counseling, 5 gizi, dan 6 diare. Itu yang terus dikerjakan dan itu langsung aja. Sehingga RW, RT, Kades cuman sekedar tahu, tapi penggerakan untuk yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat oleh Depdagri banyak yang belum terrealisasi. Aki boleh tahun 80-an paling juga 10% yang berdasarkan pemberdayaan masyarakat, yang 90% biasa sajalah seperti KBKes dan itu bertahun-tahun. Pergantian di Jawa Barat dari Aang Kunaipi ke Pak Yogi dengan motonya tim mantra tertib aman sejahtera atau tertib aman sejahtera, begitu. Itu jalan. Bahkan pengalaman Aki, ya, waktu Aki sedang ada rapat di Makassar, waktu itu Aki jadi kasih penmot, disuruh pulang oleh Pak Suhaimi tahun 90-an. Karena Ibu Emi Yogi, istrinya Pak Yogi, Ibu Emi, si orang Pengalengan itu, kalau Pak Yogi kan orang Majalengka, ketemu orang Pengalengan. Ingin kalau ada lomba-lomba itu, moderatornya itu atau protokolnya itu Aki. Sehingga waktu itu panitia pusat marah-marah tuh. Ada, kalau nggak lupa ada Bu Rini di situ, Bu Rini Harjono, ya. Rukman, atasan kamu itu gubernur atau BKKBN pusat? Ya gitu, kalau pelanduk dengan pelanduk mati di tengah-tengah itu gajah dengan gajah, ya begitulah, seperti itu. Ya Aki kemana aja lah Aki. Akhirnya oleh Pak Suhaimi pulang karena memang Bu Emi ingin Aki menjadi moderator pada saat lomba posyandu. Itu termasuk yang menang itu malah dari ocehan yang itunya teh Lebak, Kabupaten Lebak, ya. Yang Bandung semua itu kalah pada tahun berapa? 89 ya, atau tahun berapa waktu itu. Jalan. Nah, posyandu itu bukannya berkembang, malah menjadi ciut. Kenapa ciut, Ki? Karena ada Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan, tapi ditandatangannya sama Dirjen Pelayanan Medik kalau tidak salah itu.
Di situ hampir menghilangkan semua pelayanan KB. Itu sekitar 93, 94. Aki di Pandeglang. Nah, di situ Aki tidak boleh suntik tidak boleh. Kecuali pemberian pil kalau apalagi IUD, implan tidak boleh dipasang di posyandu tapi harus di puskesmas. Nah, ini menjadi sehingga Aki satu-satunya juga yang berontak. Aki membuat program atau meminta seluruh PLKB Pandeglang tidak boleh ke posyandu. Si Aki teh lah ya. Karena memang udah nekat Aki mah ya. Hidup mati dengan KB gitulah seperti itu. Nah, akhirnya Aki dikonfrontir oleh Pak Bupati, Pak Jen Nawawi Muhammad Jen. Rukman dipanggil sore-sore. Ya pendek ceritanya mah, banyak lah kalau ceritanya mah. Rukman, kenapa kamu melarang ke posyandu? Kata siapa Pak? Ada yang lapor. Nggak mau. Mau Bapak tunjukkan orangnya supaya saya bisa menjelaskan secara rinci. Itu. Akhirnya ya ternyata si Kang Toto ya, Kang Toto, Dokter Toto, Kepala Dinas Kesehatan dipanggil lah sore-sore padahal beliau mah sedang praktek sorenya itu. Jadi rugi juga ya. Akhirnya mohon Pak Rukman kena laporan dari daerah bahwa PLKB oleh Pak Rukman dilarang ke posyandu. Saya tanya, apa pekerjaan PLKB itu? Ya kan KIE mencari aseptor, melayani aseptor, rujukan ya. Kang Toto kan paham. Oh, Kepala Dinas Kesehatan apa pekerjaan PLKB? Nah, sekarang mau apa ke posyandu? Ini tidak boleh KB-nya, itu tidak boleh, ini tidak boleh. Katanya kan posyandu itu KBKes. Keduanya itu di situ. Oh, cenah itu mah dapunten, mohon maaf. Bukan keinginan saya, tapi keinginan dari peraturan pusat. Nah, di situ baru Pak Jen, mangga Pak. Pak Bupati, siapa yang salah? Apa saya tidak salah kalau saya melarang ke posyandu? Karena tidak ada pelayanan KB di situ, mau apa? Kami cari di tempat lain. Akhirnya ditelepon tuh Pak Dirjen. Pak Toto cari itu agak susah ya. Cari nomor Pak Dirjen. Akhirnya ketemu. Sudah lama Aki mah ngopi aja durian gitu ya, karena disuguhin durian sama Pak Bupati di ruang merah itu di belakang semuanya serba merah ya Pak Bupati itu. Nah gitu kira-kira. Akhirnya ketemu Pak Dirjen, ditelepon Pak Dirjen kalau membuat peraturan tolonglah diperhitungkan masyarakat, karena di kami itu dibuat ada posyandu-posyandu yang hebat di pedalaman itu. Maksudnya kalau ke puskesmas itu lebih jauh lagi kan, daerah Cibaliung, Cimanggu waktu itu kan puskesmasnya cuma baru satu adanya juga, dan sama juga lah ada balai pengobatan lain sebagainya, tidak lebih bersih daripada posyandu yang dibuat khusus gitu maksudnya. Jadi masyarakat kami ini repot karena kalau harus puskesmas itu kurang lebih ratusan ribu yang habis untuk ojeknya saja. Ya akhirnya Pak Dirjen itu nanti saya akan ke Pandeglang dan peraturan silakan dibuat dengan peraturan Bupati. Nah, alhamdulillah tahun 1994 itu Pekan Imunisasi Nasional PIN itu ya, Pekan Imunisasi Nasional sebenarnya sebulan dicanangkannya di Pandeglang oleh Menkes Pak Suyudi. Pak Suyudi itu naik itu pesawat ke Pandeglang. Langsung di depan pendopo itu disambut oleh cheerleader anak-anak ditambah kesenian-kesenian khas Pandeglang, dan itu yang membuatnya Aki. Alhamdulillah. Nah, Kang Toto bukan seniman tapi Aki bersama dengan teman-teman, cuman Aki adalah dijadikan ketua untuk penerimaan itu. Begitu turun, begitu terima, langsung saya kan selamat datang dengan Bupati. Ini hasil siapa? Ngarangkul tuh Pak Suyudi itu kan pendek sama dengan lagi. Dan pada waktu itu sudah datang lagi ke pusat ini para dirjennya itu, yaitu orang Jawa Barat. Yang pertama kan sekjennya itu Pak Yoga. Pak Yoga itu bekas Menkes ya, Pak Rustandi. Pak Yoga itu kan dari Jawa Barat, karena Pak Rustandi tidak jadi eselon 1 waktu itu sekdirjen. Kemudian Pak Dadi itu kan kabin dari Jawa Barat, yang dijuluk ke Kakanwil Kesehatan ke Kalimantan Tengah, baliknya menjadi dirjen dan kemudian jadi sekjen. Jadi itu perubahan-perubahannya ya. Saya kira itu aja dulu. Jadi yang susah itu pemberdayaan masyarakat.
tidak begitu berjalan instruksi-instruksi dari Depdagri untuk posyandu ini pada saat itu, ya. Posyandunya tetap aja dipegang atau dilaksanakan oleh bidan-bidan, PLKB, KB dan kesehatan. Sekali waktu PLKB-nya kita tarik mungkin ini ya kasus hanya di Pandeglang saja ya. Tapi menjadi sepi begitu. Sekian dulu, ini panjang cerita posyandu ini. Sampai bagaimana zaman Pak Gubernur Nuriana, Pak Dani, Pak Aher, itu yang Aki akan dongengkan. Terima kasih, ini juga gambaran buat para pemimpin yang akan memimpin di Jawa Barat, siapapun yang menang nanti. Ini gambaran-gambaran program-program yang sebagian kecil Aki ikut ngacak ngebur melak tanur sebagai pegawai negara di Provinsi Jawa Barat yang meladeni kurang lebih 6 gubernur. Jadi kalau gubernur itu bahasa Indonesia, gubernur itu adalah bahasa Sunda. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.